Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Taufik dengan NIM 236250001. Di sini saya akan menjelaskan OOP saya. Di dalam OOP saya ini terdapat beberapa kelas. Yang pertama ada kelas vehicle, yang kedua ada kelas transportasi mesin. Terus di sini juga ada kelas transportasi non mesin. Terus di file selanjutnya lagi ada kelas non mesin. Sama di sini juga ada file mesin, terdapat kelas mesin juga. Dan juga di main juga ada terdapat kelas, yaitu kelas user. Nah, pertama saya akan jelaskan di file vehicle terlebih dahulu. Nah, di dalam file vehicle ini itu terdapat ada from abstract method, yang dimana abstract method nanti ini berguna ketika kita melakukan pemanggilan suatu atribut atau metode, itu hanya bisa dipanggil pada file bagian terakhirnya saja. Nah, contohnya terdapat di kelas transportasi di sini. Nah, jadinya nanti kalau kita panggil metode yang ada abstrak metodenya, kita bisa panggil melalui file ini saja atau kelas yang bagian sini saja. Tidak bisa kelas non mesin, tidak bisa di bagian mesin juga, seperti itu. Nah, terus dalam vehicle terdapat konstruktor yaitu merek sama warna atau parameter. Dan di sini terdapat beberapa atribut ya, merek sama warna, terus ada metode juga. Dan dimana metode suara ini juga memiliki parameter yaitu kendaraan. Nah, ini metode suara ini itu termasuk polymorphism, yang dimana ini termasuk bagian overridingnya. Nah, lanjut kita masuk ke bagian mesin. Di bagian kelas mesin di sini juga terdapat import, juga kita mengimport kelas vehicle. Terus kita import abstract method lagi. Terus import multimethod. Nah, multimethod nanti ini itu berguna di bagian polymorphism juga di bagian overloading. Nah, terus kita masuk ke bagian kelas mesin. Di sini terdapat parameter yaitu merek, warna, bensin dan lainnya. Terus beberapa atribut juga, yang dimana di sini saya bensinnya saya jadikan sebagai privat, cuman bensin aja dengan cuman itu aja sih. Terus di sini terdapat metode. Di sini terdapat metode start engine yang terkait sama abstract method. Terus stop engine juga seperti itu, dan juga rem. Nah, di sini juga terdapat metode termasuk polymorphism bagian overloading, yaitu bagian method gas. Di sini memiliki parameter yang dimana tipenya itu harus integer. Nah, dalamnya itu jika speednya itu kurang dari 0, maka dia tidak akan menampilkan apapun. Tapi jika tidak, maka self fuelnya ini akan terkurang. Terus self startnya atau atribut startnya ini akan berubah menjadi true, dan self stopnya akan berubah menjadi false. Nah, begitu juga dengan multi method yang gas ini juga ada metode gas, dimana ini nanti berguna untuk di bagian kendaraan mobil misalkan, seperti itu. Sama juga fungsinya, cuman bedanya di sini dia bensinnya terkurang 20, kalau yang tadi 10. Nah, terus kita masuk lagi di bagian metode myfull. Nah, di sini adalah bagian encapsulationnya. Nah, di dalam myfull ini dia hanya menampilkan bensinnya. Terus dalam sini itu dia akan melakukan pengisian bensin. Jadi mana saya akan jelaskan kondisinya. Pertama itu adalah jika bensinnya ditambah dengan parameter bensin terus melebihi kapasitas, dia akan menampilkan input ini. Nah, jika tidak, bensinnya akan tertambah. Nah, di sini juga ada sebuah metode belok kanan sama belok kiri. Nah, ini termasuk overriding atau polymorphism juga. Nah, terus di sini ada back warning. Nah, di sini itu sebagai peringatan aja jika misalkan saya jalankan sebuah kendaraan ya, terus bensinnya habis atau bensinnya sudah 0 dari awal, itu akan memberikan peringatan seperti ini. Bensin habis, terus disuruh isi bensin terlebih dahulu. Nah, di sini juga terdapat beberapa atribut yang diubah dalam metode ini, yang dimana itu adalah self start engine-nya menjadi false, terus self stop engine-nya itu menjadi true, terus self start-nya menjadi false, dan stopnya juga menjadi false. Nah, kondisi kedua juga jika self speed-nya sama dengan 0, dia akan memberikan peringatan lagi, harap menambah kecepatan. Di mana di sini juga terdapat atribut-atribut yang seubah, sementara self start-nya berubah menjadi false nantinya, terus self stop-nya berubah menjadi true. Nah, jika kondisi kondisi ini tidak terpenuhi, maka kondisi yang terpenuhi. Jadi nanti peringatannya akan berubah menjadi aman. Baik.
Itu bagian file mesin. Nah, selanjutnya kita masuk ke file non mesin. Dari non mesin ini mungkin kendaraannya cuma hanya sepeda saja. Jadi di bagian non mesin ini, di file non mesin ini terdapat from, import vehicle juga, terus abstract method juga ada, terus di sini ada kelas non mesin, dimana di kelas ini mempunyai parameter yaitu merek sama warna. Nah, ini merek sama warna ini itu adalah parameter turunan dari vehicle ini. Nah, di sini juga mempunyai beberapa atribut yaitu self menggayuh yaitu false, sama self break yaitu false, dimana mempunyai abstract method juga yaitu def menggayuh sama abstract method rem. Nah, terus kita masuk ke transportasi ini. Nah, di kelas transportasi ini kita memiliki import dari file mesin dengan file non mesin. Nah, di sini di dalam kelas transportasi mesin ini kita mewarisi dari kelas mesin yang ini. Ya, terus kita lihat di bagian kelas transportasi mesin ini memiliki beberapa parameter, seperti merek dan lain sebagainya. Terus mempunyai juga atribut yaitu BLK. Nah, BLK ini maksudnya belok ya. Maksudnya belok. Nah, di sini kita masuk ke bagian start engine. Nah, start engine itu sudah dimiliki dari kelas mesin juga. Yang bagian ini. Nah, dia termasuk abstract method. Nah, start engine. Nah, terus dalam metode ini juga terdapat perubahan juga ya. Jadi pertama self start engine-nya atributnya nanti berubah menjadi true dan self stop-nya berubah menjadi false. Itu juga, dan stop engine juga terdapat di kelas mesin atau di file mesin juga ini. Jadi begitu juga dengan rem sama suara. Nah, suara ini itu sudah terdapat di kelas vehicle. Nah, ini maka termasuk polymorphism bagian overriding nanti. Seperti itu. Terus kita masuk ke belok kanan, di mana metode belok kanan ini akan merubah atribut atau isi dari atribut BLK ini berubah menjadi kendaraan belok kanan. Nah, begitu juga dengan metode belok kiri, self BLK ini berubah menjadi kendaraan belok kiri. Nah, di dev info juga atau metode info ini itu menampilkan infonya aja, info kendaraan. Yang pertama ada merek, warna, bensin, kapasitas bensin, kecepatan, batas kecepatan dan sebagainya. Nah, di sini juga ada beberapa mungkin agak asing sedikit. Nah, di bagian kondisi kendaraan sini saya jelaskan ada kondisi di dalam sini. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi di bagian nanti kondisi kendaraan itu akan menampilkan kendaraan berjalan jika self startnya itu true nantinya dan bensinnya itu melebihi 0. Maksudnya bensinnya itu ada. Jika tidak, maka nanti munculnya hanya kendaraan berhenti. Seperti itu. Jadi jika misalkan saya gas motor, jadi munculnya nanti itu kendaraan berjalan. Jika tidak, yang munculnya itu nanti seperti ini, kendaraan berhenti. Begitu juga dengan mesin. Jika mesinnya nanti itu belum menyala, maka nanti yang muncul itu ini, mati. Jika tidak, maka yang muncul itu menyala. Jika self start engine-nya itu true. Seperti itu. Jadi di sini juga saya menggunakan magic method atau dunder, hanya satu yaitu str aja, yang mana str ini hanya menampilkan menampilkan atribut self peringatan. Jadi saya hanya menggunakan satu dunder method saja yaitu str. Nah, kedua kita masuk ke kelas transportasi yang bagian non mesin. Nah, di bagian non mesin ini hanya mempunyai dua parameter yaitu merek dan warna. Ini turunan dari kelas. Jadi parameternya ini berasal dari kelas vehicle. Oke, terus ada metode menggayuh juga, self KD menggayuh ya. Dia akan merubah nanti KD menggayuh itu menjadi true. Dan ini terdapat di bagian non mesin ya. Metode menggayuhnya. Terus rem juga terdapat di non mesin yaitu ini. Terus suara terdapat di kelas vehicle atau polymorphism overriding. Seperti itu. Oke, baru info juga mengembalikan nilai tentang mereknya apa, warnanya apa, seperti itu. Nah, lanjut kita bagian main atau bagian terakhir. Nah, di sini saya sudah mengimportkan dua file ya, dua kelas maksudnya, satu file tapi dua kelas. Jadi saya mengimportkan file transportasi, importkan dua kelas yaitu transportasi mesin sama transportasi non mesin. Dalam main ini itu terdapat satu kelas yaitu kelas user. Yang dimana kelas user ini hanya tidak memiliki turunan, maksudnya tidak mengambil turunan dari manapun.
dianya sendiri, dan juga dia mempunyai satu atribut yaitu energi. Yang ini berguna nanti ketika bagian sepeda nanti. Nah, lanjut kita punya metode sistem all program, yang dimana di sini saya jalankan sistemnya semua. Yang pertama ada objek motor ya, terus objek mobil sama objek sepeda. Terus di sini ada variable choice, di mana variable choice nanti ini kita akan menampung sebuah objek-objek dari semua kelas ini, ketiga kelas ini maksudnya. Nah, terus ada variable pilih motor ya. Langsung kita masuk ke bagian perulangan, yaitu while jika pilih sama dengan motor, atau pilih sama dengan mobil, atau pilih sama dengan sepeda. Jadi selama saya masukkan choice-nya itu motor atau mobil atau sepeda, jadi perulangannya itu akan tetap jalan. Nah, terus if pilih sama dengan motor or pilih sama dengan mobil atau pilih sama dengan sepeda, akan menjalankan tiga kondisi ini lagi. Yang dimana jika saya pilih sama dengan motor, maka choice-nya nanti ini akan menampung metode motor. Kalau elif pilih sama dengan mobil, maka choice-nya akan menampung objek mobil. Terus kalau saya pilih sepeda, maka variable choice-nya ini akan menampung objek dari sepeda. Sehingga choice-nya nanti ini saya gunakan di bagian bawah sini nantinya. Nah, terus setelah itu kita masuk ke kondisi ini lagi, yang dimana jika kalau saya pilih motor atau mobil, maka dia akan masuk ke bagian sini. Oke, di sini ada variable duit, dimana itu non, dan sini juga ada perulangan while lagi. Selama variable duitnya ini tidak sama dengan 9, dia akan menampilkan menu ini. Baik, kita langsung masuk ke bagian duitnya. Jika saya pilih 1, maka dia akan menampilkan start engine ya. Jadi nanti di bagian start engine ini dia akan ngecek dulu bensinnya berapa. Kalau misalkan bensinnya 0, maka nanti ada peringatan bagian method warning yang bagian sini. Nah, dia akan jalankan method warning ini. Dia jalankan method warning yang ini. Jadi setiap melakukan perulangan, method warning ini akan ngecek apakah bensinnya ini kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka nanti bagian sini itu akan memberikan peringatan bahwa nantinya akan muncul bensin habis, seperti itu. Jika tidak, maka start engine-nya ini akan jalan. Terus masuk ke kondisi kedua, yaitu jika duit sama dengan 2, maka akan muncul dua kondisi ini. Yang pertama, kondisi pertama, jika start engine-nya ini true, terus pilihnya sama dengan motor, maka motor itu akan tegas, terus memiliki parameter. Ingat, di bagian metode gas ini itu adalah bagian polymorphism overloading, yang dimana parameternya itu adalah kecepatannya itu sendiri dengan tipe integer. Jadi kita lihat dulu di bagian gas ini. Nah, di bagian sini ini adalah polymorphism overloading, yang dimana jika tipenya sama integer, maka jalankan fungsi yang bagian sini. Jika integer terus ada beratnya float, maka fungsi ini yang jalan nantinya, seperti itu. Saya berikan kondisi jika pilihnya sama dengan motor. Tapi jika pilihnya sama dengan mobil, maka kondisinya yang terpenuhi, bukan yang ini. Seperti itu. Itu adalah menu bagian kedua. Terus kita masuk ke ketiga juga. Jika choice startnya itu true, maka akan jalankan metode ini. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita pilih langsung nomor 3, terus motornya itu belum digas, maka yang akan muncul itu yang ini. Ini terlebih dulu yang muncul. Kalau misalkan sudah digas, maka ini yang jalan. Itu. Terus kita masuk ke nomor 4. Jika start engine-nya juga menyala, maka ini nomor 4 ini kalau nggak salah kita isi bensinnya. Kalau misalkan mesin engine-nya masih menyala, maka kita akan disuruh matikan dulu mesinnya. Jika tidak, atau misalkan mesinnya sudah mati, maka akan jalankan dua kondisi ini. Dimana kondisi pertama, jika choice myFall, maksudnya myFall ini adalah sebuah metode encapsulation yang berada di bagian mesin ya, kalau nggak salah ya. Bagian
Nah, bagian sini my full, dia adalah sebuah calculation yang dimana jika lebih dari full kapasitas dia akan memunculkan output seperti ini. Jika tidak, maka kita akan disuruh input berapa bensin yang ingin diisi, terus bensinnya pun ikut diisi. Terus masuk ke bagian kelima, dia cuma hanya menghentikan mesin aja. Terus ke nomor 6, jika nomor 6 ini kalau nggak salah belok kanan ya. Kalau misalkan di sini kita lihat kondisinya, kalau misalkan choice startnya sama dengan true, maka jalankan metode ini. Jika tidak atau motornya berhenti, maka dia akan mengeluarkan output seperti ini. Terus masuk ke nomor 7 juga, ke nomor 7 yaitu belok kiri. Jika choice startnya sama dengan true, maka dia akan jalankan metode ini. Jika tidak, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, masuk ke kondisi bagian ke-8. Nah, kondisi bagian ke-8 ini itu adalah menambah dan mengurai kecepatan. Nah, kita lihat kondisi pertama. Jika choice engine-nya itu nyala, maka dia akan menjalankan ini. Jika tidak, dia akan melakukan pass. Nah, kita masuk ke bagian sini. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama menambah sama mengurangi. Jika menambah, maka dia akan muncul ke sini. Nah, di sini kita disuruh menambahkan atau menaikkan kecepatan. Jika choice speednya terus ditambah sama kecepatan terus melebihi dengan maksimal kecepatannya, dia akan mengeluarkan seperti ini. Jika tidak, maka choice speednya pun menambah. Dan ini juga ada kondisi kedua, jika kecepatannya sama dengan mengurangi, maka kita akan disuruh inputkan lagi berapa kecepatan yang harus dikurangi ya, seperti ini, maka akan terkurang. Di sini kita tidak pakai kondisi ini ya, gitu. Jadi langsung masuk ke bagian sepeda lagi. Nah, bagian sepeda ini hanya sedikit saja. Yang pertama ada menu pertama yaitu 1. Nah, sebelum kita masuk ke menunya, saya mau jelaskan dulu bagian sini. Yang pertama sini ada choice info ya, dia menampilkan infonya nanti. Terus saya bikin lagi beberapa infonya di sini yaitu energi, choice KD mengayuh, choice brake, dan choice suara. Seperti itu. Terus kita masuk ke 1. Jika usernya memilih 1, maka kita masuk ke bagian sini. Terus dia cek lagi. Pertama itu adalah save energinya kurang dari 40 atau setiap dia menggayuh, maka flash usernya itu maksudnya energi usernya itu akan terkurang gitu kalau misalkan kondisi ini yang terpenuhi. Tapi jika tidak, dia akan menampilkan dia akan menampilkan output ini, user kelelahan seperti itu. Terus saya leave user sama dengan 2, yang dimana jika kita pilih 2, maka dia akan melakukan rem. Jika tidak, ya dia akan berhenti dan ikan stop seperti itu. Baik, hasilnya itu kayak bagaimana? Hasilnya itu nanti seperti ini. Nah, di sini ada disuruh kita memilih. Pertama itu adalah motor. Misalkan saya pilih motor. Nah, di sini ini adalah bagian infonya tadi, ya, metode info, yang dimana disuruh menampilkan merek, warna, bensin, dan juga kecepatan. Nah, contoh jika saya mau gas langsung, misalkan saya mau langsung menggas dan dimana juga mesinnya itu masih mati. Contoh saya langsung gas. Jika saya langsung gas, maka yang muncul nanti itu adalah, nah, disuruh harap nyalakan mesin seperti ini. Berarti saya harus nyalakan gas terlebih dahulu. Nah, nanti berubah mesinnya itu menjadi menyala, bukan lagi mati kayak tadi yang ini. Jadi jika saya pencet nomor 1, maka mesinnya itu menyala. Terus terus kita melakukan gas. Nah, setelah kita melakukan gas, maka bensinnya itu terkurang 10 seperti itu. Terus saya rem, dan juga sebelum kita rem, maka kondisi kendaraannya itu akan berubah menjadi kondisi kendaraan berjalan. Terus kita masuk lagi, misalkan saya rem motor, saya masuk ke nomor 3. Nah, jadi kendaraannya itu berubah menjadi berhenti seperti itu. Nah, dan peringatannya pun masih aman. Terus kita masuk ke bagian 5 misalkan ya, kalau nggak salah 5 itu adalah matikan mesin. Jadi mesinnya itu mati dan kendaraan pun berhenti seperti itu. Oke, baik. Nah, seperti itu aja dengan nomor 8 juga. Contoh kalau kita mengurai kecepatan. Oke, kalau kita ketik nomor 8, terus mesinnya mati.
ya kita nggak bakal bisa menambah kecepatannya. Contoh di sini kecepatannya masih 10 ya, terus kita nomor 8 lagi, itu nggak bakal nambah karena di kondisi sininya kita lihat di bagian 8, jika start engine-nya itu mati, maka penambahan kecepatannya itu tidak akan tertambah seperti itu. Jadi kita harus nyalakan mesin terlebih dahulu. Jadi kita ke nomor 1, nah mesin menyala, terus kita masuk ke 8. Nah kita disuruh menambah, misalkan saya menambah itu, maka kita naikkan misalkan 10, kita tambah 10, maka akan tertambah seperti itu aja. Terus kita bisa belok kanan belok kiri juga ya. Nah di sini ada kendaraan berbelok. Kalau saya misalkan 6, terus kita langsung pilih 6 tanpa kita melakukan gas, maka di sini kita disuruh silahkan melakukan gas. Nah maka kita harus gas motor terlebih dahulu. Nah sudah tergas, kendaraan berjalan, barulah kita bisa pakai nomor 6. Nah kendaraan belok kanan, terus nah kendaraan belok kiri seperti itu. Itu aja hasilnya. Sepeda juga sama seperti ini juga, cuman bedanya dia memiliki menu sedikit. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.